Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah kepikiran nggak sih, data kartu kredit yang dicuri itu, perginya kemana ya? Terus gimana cara kerja pasar gelapnya? Nah, hari ini kita bakal coba telusuri itu. Dunia carding ilegal ya, pencurian sama jual beli data kartu kredit. Kita fokus ke satu kasus gede nih. Ada perburuan internasional bertahun-tahun ngejar hacker Rusia. Oke, sumber kita kali ini transkrip investigasi yang detail banget soal Roman Seleznev, aliasnya Enchuks atau Track2. Jadi misi kita hari ini, kita bedah bareng-bareng ya, gimana pasar ini jalan, metode hackernya gimana, polisi ngejarnya, terus dampaknya ke kita-kita ini apa? Mari kita mulai. Oke deh, jadi kartu kredit curian ini ibaratnya kayak uang tunai gitu ya di dunia maya. Tapi gimana caranya hacker bisa jual ribuan, mungkin jutaan kartu? Kan nggak mungkin dipakai sendiri semua ya. Pasar online khusus, forum-forum gitu kayak Carter's Market, Karting World. Itu populer tuh sekitar tahun 2007-an lah. Forumnya gimana tuh? Terbuka gitu aja? Nggak juga, pembeli mesti daftar dulu, kadang malah bayar. Baru bisa cari penjual, terus transaksi deh. Nah, data yang dijual itu namanya dump. Dam, apa itu isinya? Itu data digital yang ada di strip magnetik kartu. Ya nama, nomor kartu, tanggal kedaluarsa, info banknya, lengkap pokoknya. Terus bayarnya gimana? Masa pakai kartu kredit juga? Atau PayPal gitu? Wah, kalau itu sih terlalu gampang dilacak. Risiko tinggi. Dulu itu yang jadi primadona itu Liberty Reserve. Oh, Liberty Reserve. Pernah dengar sekilas. Nah, itu mirip PayPal, tapi jauh lebih anonim. Cepat, nggak perlu banyak verifikasi aneh-aneh. Bitcoin waktu itu belum seheboh sekarang kan? Jadi kuncinya di situ, anonimitas sama kecepatan. Paham. Terus, harga data kartu ini berapaan sih? Dan pembelinya pakai data itu buat apa? Harganya macam-macam. Bisa dari $1 sampai $40 per kartu. Tergantung infonya lengkap atau enggak, lokasinya di mana. Nah, pembeli ini bisa pakai buat belanja online langsung. Oh gitu. Atau, yang lebih niat nih, mereka pakai alat namanya card writer. Datanya disalin ke kartu kosong, terus dipakai belanja fisik. Biasanya beli gift card gitu, buat nyuci uangnya lagi. Wah, canggih juga ya. Tadi ada risikonya dong. Jelas ada. Kartunya bisa aja udah kedaluarsa, atau udah diblokir sama banknya, atau malah udah dipakai orang lain. Makanya, nyari penjual yang reputasinya bagus, yang kartunya segar, itu penting banget buat pembeli. Tingkat suksesnya biasanya sekitar 60-80% kalau penjualnya bagus. Oke. Nah, disinilah peran Secret Service Amerika Serikat masuk ya. Kita kan kenalnya mereka jagain presiden, tapi ternyata ada tugas lain. Betul sekali. Misi kedua mereka itu ngelindungin sistem finansial AS. Jadi, ya kejahatan carding kayak gini, meskipun pelakunya di luar negeri, kalau korbannya bank atau warga AS, itu jadi urusan mereka. Mereka sampai turun tangan langsung gitu. Iya loh, agen-agen mereka itu nyusup ke forum-forum gelap itu, mantau pemain-pemain kuncinya, bahkan kadang beli kartu juga buat investigasi, pura-pura jadi pembeli gitu. Menarik. Nah, sekarang kita masuk ke kasus utamanya nih. Secret Service mulai ngincer seseorang di situs kartingworld.cc. Siapa targetnya? Ada satu vendor, penjual lah ya, yang aktif banget, namanya Enchuks. Dia ini promosinya gencar, jual kartu Amex $1, Visa, Mastercard, Discover $5. Tapi minimal ordernya lumayan, $1.000. Terus gimana mereka tahu siapa Enchuks ini? Ya dilacak jejak digitalnya. Nama Enchuks ini dibacanya Sik. Ternyata dari bahasa Rusia yang artinya psiko. Serem juga ya. Haha, iya juga. Terus ketemu identitas aslinya. Ketemu. Namanya Roman Seleznev. Tinggalnya di Vladivostok, Rusia. Dia ini awalnya jual data identitas curian, kayak nama, tanggal lahir, nomor jaminan sosial gitu. Terus tahun 2005, pindah ke jualan dam kartu kredit. Katanya sih lebih untung. Nah, karena dia di Rusia, Secret Service coba minta bantuan Rusia dong. Udah dicoba. Mereka ketemu sama FSB, itu Badan Intelijennya Rusia, dulu namanya KGB. Tapi hasilnya, nihil. FSB sama sekali nggak mau bantu, malah kayak mencurigakan gitu sikapnya. Aneh ya. Terus apa yang terjadi? Anehnya lagi nih, nggak lama setelah pertemuan Secret Service sama FSB itu, si Encuk ini tiba-tiba ngumumin di forum kalau dia mau jual stok terakhirnya. Terus milang gitu aja. Wah, indikasi ada yang bocorin dong. Sangat mungkin.
Kayak ada yang ngasih tahu dia gitu. Jejaknya langsung lenyap. Tapi kasusnya nggak berhenti di situ. Server kartingworld.cc akhirnya disita tahun 2010 pas pemiliknya ketangkap. Nah, dari situ dapat petunjuk lagi, termasuk alamat email si NQX. Cuma, yaitu, tanpa kerjasama Rusia, susah nangkap Roman. Tapi dia nggak beneran pensiun kan? Muncul nama baru. Nah, ini dia. Di saat yang hampir bersamaan, di situs lain namanya carter.su, muncul vendor baru, namanya TrackChu. TrackChu, oke. Si TrackChu ini ngakunya jual DAM hasil curian dia sendiri, jadi tangan pertama gitu. Dia nawarin garansi 48 jam. Yang aneh, dia ini langsung dapat status trusted vendor. Itu status elit, susah banget dapatnya. Kok bisa langsung dapat? Itu dia yang bikin curiga. Apalagi tiba-tiba penjual DAM lain di situs itu pada dihapus. Tinggal si TrackChu ini aja yang jualan DAM. Jelas ada yang nggak beres kan? Secret Service langsung, wah ini harus diawasi ketat. Oke, cerita berlanjut ke detektif di negara bagian Washington. Ada kasus apa lagi nih? Iya, ini nyambungnya unik nih. Mei 2010, ada detektif namanya Dan. Dia ahli forensik digital. Dipanggil ke restoran Slotskis Daily di Idaho. Katanya kena retas. Restoran? Kok bisa? Ternyata komputer kasirnya itu PC Windows biasa. Nah, si Dan ini nemuin malware namanya Cameo di situ. Malware ini ngerekam ketukan tombol sama data pas kartu digesek. Terus datanya dikirim ke server di Rusia. Waduh, udah berapa lama malware itu di sana? 6 bulan. Gila kan? Kemungkinan diinstal sama orang yang bisa akses komputer itu. Mungkin lewat browsing atau download install aplikasi sembarangan gitu. Terus gimana nyambungnya ke TrackChu? Nah, sebulan kemudian, ada orang ketangkap di Ohio. Dia pakai kartu kredit curian. Pas komputernya dianalisa, banyak kartu curian itu asalnya dari mana? Dari Slotskis Daily tadi. Wah, kebetulan banget. Secret Service langsung kontak detektif Dan periksa komputer pelaku di Ohio itu dan nemu bukti kalau kartu-kartu itu dibeli dari 2 situs, bulba.cc sama trackto.name. Trackto.name. Nama yang sama lagi. Persis, Trackto yang sama dari forum Carter tadi. Nggak cuma itu, di komputer pelaku juga ada Logchat ICQ, itu program chatting populer dulu, sama orang yang nama kontaknya Trackto. Klop! Jadi sekarang udah ada nama alias yang sama di beberapa tempat, terus ada 2 website baru lagi, bulba.cc dan trackto.name. Kayaknya sih trackto.name buat pelanggan biasa, bulba.cc buat yang udah dipercaya, atau yang mau bayar $1.000 buat akses khusus. Kemungkinan besar pemiliknya sama. Terus gimana cara cari pemiliknya? Lewat data registrasi domainnya. WIS istilahnya. Meskipun bisa dipalsuin ya. Tapi data itu nunjukin 2 alamat email Yahoo. Nah, Secret Service langsung urus surat perintah pengadilan buat minta akses ke isi email itu dari Yahoo. Sambil nunggu data email, ada kasus lain yang mirip muncul? Ada lagi, Broadway Grill di Seattle. Polanya sama persis. Kasir PC Windows, kena malware Cameo, tapi varian yang sedikit beda. Dia nyimpen datanya ke file teks dulu baru dikirim. Dikirimnya kemana? Server Rusia yang sama lagi. Berapa banyak kartu yang kena kali ini? Sampai dikasih tahu. Ini nunjukin skala operasinya udah gede banget. Gila. Terus email dari Yahoo akhirnya datang. Isinya apa? Nah, ini dia, momen ahanya. Isi email itu krusial banget. Ada bukti transaksi Liberty Reserve? Jelas. Tapi yang paling penting, ada email korespondensi soal akun PayPal. PayPal? Iya. Dan kita tahu kan PayPal itu butuh nama asli buat verifikasi. Dan nama yang tertera di akun PayPal itu Roman Selesnev. Wah, ketemu akhirnya. Klop semua. Nama, alamat fisik di Rusia, nomor ICQ-nya, akun web money-nya. Semua cocok. Jelas sudah. NQX Trackto yang punya bulba.cc dan trackto.name itu ya satu orang. Roman Selesnev. Dia nggak beneran pensiun, cuma ganti nama aja. Mungkin ya itu tadi, dapat bocoran dari FSB. Oke, targetnya udah jelas sekarang. Pertanyaan berikutnya, gimana cara si Roman ini nyuri data kartu dari restoran-restoran itu? Udah ketahuan belum metodenya? Ketahuan juga dari emailnya. Ternyata dia nyewa server di Amerika, di Hop One, Virginia. Secret Service dapat izin buat nyadap komunikasi server itu, pentrap, dan nyalin seluruh isinya diam-diam. Karena server virtual bisa disalin tanpa ganggu operasinya. Apa yang ketemu di server itu?
Lebih dari 400.000 dump kartu kredit. Banyak banget. Dan yang penting, alat hackingnya juga ada di situ. Alatnya canggih banget pasti ya. Ternyata nggak secanggih yang dibayangkan. Tapi efektif banget. Dia pakai server itu buat men-scan internet secara massal. Nyari apa? Nyari komputer yang port remote desktopnya, RDP, kebuka. Port 3389 itu. RDP itu kan fitur Windows buat akses komputer dari jauh ya. Betul. Banyak dipakai buat dukungan IT jarak jauh. Nah, kalau servernya nemu RDP yang kebuka, dia langsung coba login paksa. Istilahnya brute force. Dicoba ribuan kombinasi username sama password yang umum dipakai. Jadi intinya dia nyari pintu yang nggak dikunci atau kuncinya gampang ditebak. Tepat sekali. Seringkali, kan bukan metode super canggih yang dipakai hacker, tapi justru nyerang kelemahan paling dasar, kayak password lemah atau konfigurasi sistem yang nggak aman. Ini insight penting nih buat kita semua. Berarti setelah berhasil login lewat RDP itu, dia baru install malware Cameo. Ya, persis gitu. Begitu masuk, dia install Cameo, malware, itu nyuri data kartu, terus data curiannya dikirim balik ke server dia yang di Hop One itu. Metode yang sebenarnya berisik, gampang ketahuan kalau ada sistem keamanan yang bagus. Tapi, ya itu, banyak bisnis kecil, terutama restoran, yang abai. Mereka buka RDP ke internet biar gampang diakses tim IT, kadang passwordnya sama semua lagi buat banyak klien. Pantesan banyak restoran jadi korban ya. Iya. Hasil sadapan pentrap di server Hop One itu juga nunjukin ada ratusan komputer korban. Kebanyakan restoran kayak Grand Central Baking, Z Pizza, Jets Pizza, dari seluruh dunia, yang terus-terusan kirim data kartu ke server Roman. Detektif Dan bahkan sampai ngecek beberapa lokasi di Washington, polanya sama semua. Bukti makin numpuk ya. Ya. Terus ada info pribadi lagi yang keungkap. Soal keluarganya misalnya. Ada. Dari email-email itu juga ketahuan nomor teleponnya, alamat rumah di Rusia, info istri sama anak perempuannya. Bahkan dia punya rumah kedua buat liburan. Di Indonesia loh. Wah, sampai ke Indonesia. Ya, tapi temuan paling penting yang benar-benar ngubah permainan, itu soal ayahnya. Ayahnya kenapa? Ayahnya Roman, namanya Valery Selesnev. Ternyata anggota parlemen Rusia, anggota Duma. Pantesan. Nah, ini ngejelasin banyak hal kan. Kenapa FSB nggak kooperatif, kenapa Roman kayaknya bisa hilang gitu aja setelah pertemuan Secret Service sama FSB. Dia punya backingan politik yang kuat banget. Akhirnya, bulan Maret 2011, Roman Selesnev resmi didakwa indicted di pengadilan AS. Tapi kan dia masih di Rusia, masih dilindungi, operasinya jalan terus dong. Jalan terus. Situs bulba.cc sama track2.nim itu terus dipantau. Pernah dalam satu waktu, ada 747.000 kartu yang dijual di situ. Gede banget skalanya. Estimasi pendapatan mingguannya Roman itu bisa sampai 2,4 juta dolar. Gila, 2,4 juta dolar seminggu. Iya, luar biasa. Tapi, nasib berkata lain. Ada kejadian besar. Kejadian apa lagi nih? April 2011, si Roman ini lagi liburan sama istrinya ke Marrakesh, Maroko. Pas mereka lagi makan malam di kafe namanya Argana Cafe, tempat itu ramai banget. Tiba-tiba ada ledakan bom besar, serangan teroris. Waduh. Roman kena, Hena. lukanya parah di kepala. Dia langsung dievakuasi balik ke Rusia buat perawatan intensif. Terus di mana nasib bisnis ilegalnya? Nah, setelah kejadian bom itu, situsnya mulai aneh. Nggak ada pasokan dam baru masuk. Pelanggan mulai pada komplain. Ujung-ujungnya, sekitar 9 bulan kemudian, bulba.cc sama track2.nim tutup total. Roman ngilang lagi dari peredaran. Jadi Secret Service harus nunggu lagi nih. Iya, mereka sabar banget. Terus mantau dunia karding. Nggak lama muncul lagi situs baru, Tupak CC. Isinya banyak banget, termasuk ngejual dump dari kasus peretasan besar kayak Home Depot. Penyelidikan dimulai lagi ke situs ini. Ada perkembangan lain. Ada, dan ini penting banget. Mei 2013, Liberty Reserve yang tadi kita bahas itu akhirnya ditutup paksa sama otoritas AS. Database transaksinya disita semua. Nah, database Liberty Reserve ini pasti berguna banget ya. Banget. Dari analisis database itu, penyidik bisa ngaitin Roman Selesnev sama situs baru Tupak CC tadi. Lebih penting lagi, ketahuan ada transaksi masuk lebih dari 15 juta dolar ke akun-akun lama punya Roman. Sekaligus dapat data kontak terbarunya juga. Akhirnya,
ada kesempatan buat nangkep dia nih berarti. Kesempatannya datang bulan Juli 2014, ada info intelijen bilang Roman lagi ada di Maladewa. Maladewa, bukannya itu negara kecil ya? Ada perjanjian ekstradisi sama AS. Nah, itu masalahnya. Nggak ada perjanjian ekstradisi, tapi Secret Service nggak nyerah. Mereka lobi pemerintah Maladewa habis-habisan. Akhirnya dapat kesepakatan. Kalau agen AS berhasil nangkep Roman di wilayah Maladewa, polisi Maladewa setuju buat langsung mendeportasi dia. Gimana proses penangkapannya? Pasti menegangkan ya? Banget. Jadi agen Secret Service udah nungguin di Bandara Internasional Male. Pas Roman, istrinya sama anaknya mau naik pesawat pulang ke Rusia, mereka langsung dicegat. Surat perintah penangkapan ditunjukin. Reaksi Roman gimana? Dia protes keras, ngingetin soal nggak ada ekstradisi. Tapi polisi Maladewa yang ada di situ cuma nonton aja, sesuai kesepakatan. Barang bawaannya disita semua. Laptop Sony Vaio, iPhone, iPad, Samsung, sama kartu identitasnya. Roman langsung digiring ke jet pribadi yang udah disiapin, diterbangin ke Guam. Itu wilayah AS. Keluarganya ditinggal di bandara. Wah, dramatis banget. Laptopnya itu pasti isinya bukti kunci ya? Tapi kan pasti di password. Pasti. Nah, ini bagian lucunya. Sekaligus fatal buat Roman. Secret Service udah tahu dari email-email lama dia kalau username favoritnya itu Smaus. Smaus? Iya. Dan ternyata beberapa tahun sebelumnya, dia pernah daftar tiket bioskop online. Situsnya itu, ampun deh keamanannya, ngirim email konfirmasi yang isinya ada username dan passwordnya dalam bentuk teks biasa. Serius? Passwordnya apa? Passwordnya, Ochoko123. Itu kata bahasa Rusia yang artinya, ya, jorok lah pokoknya, nggak sopan. Tunggu. Jadi password laptop yang isinya jutaan data kartu kredit curian itu Ochoko123. Ya ampun, ini sih ceroboh banget buat hacker kelas kakap. Bener-bener ironis kan? Dan ya, password sederhana itu beneran bisa buka laptop Sony Vaio-nya. Isinya bukan main, 1,7 juta dam kartu kredit. Gila, pengacaranya pasti coba bilang buktinya ditanam dong. Udah dicoba, tapi tim forensik gampang banget patahin argumen itu. Mereka pakai fitur namanya Volume Shadow Copy di Windows, itu kayak snapshot sistem otomatis gitu. Jadi bisa dibuktiin kalau file-file dump itu udah ada di laptop jauh sebelum penangkapan, bukan hasil rekayasa. Selain jutaan dam itu, ada bukti apa lagi di laptopnya? Banyak banget. Ada dokumen panduan cara pakai kartu curian, yang kayaknya dia tulis sendiri. Ada riwayat pencarian internet, dia nyari-nyari berita soal surat perintah penangkapan buat dirinya sendiri, pakai nama asli dan alias-aliasnya. Wah, dia tahu ya lagi dicari. Tahu. Terus ada file text biasa, isinya daftar password ke semua server-servernya dia. Log koneksi terakhir dari hotelnya di Maladewa juga ada. Bukti dia pakai Tor browser buat anonimitas juga ketemu. Sampai analisis slack space area data yang udah dihapus tapi belum ketimpa data baru juga dilakuin buat cari bukti tambahan. Lengkap pokoknya. Dengan bukti sekuat itu, dia masih ngotot nggak bersalah di pengadilan. Masih. Prosesnya panjang. 3 tahun sebelum sidang dimulai, dia gonta-ganti pengacara sampai 6 kali. Nolak semua tawaran plea deal, itu tawaran ngaku bersalah biar hukumannya lebih ringan. Terus coba nunda-nunda sidang, alasannya pura-pura sakit lah, mencat pengacaranya lah. Ada upaya lain buat lolos? Ada indikasi kuat percakapan telepon dia sama ayahnya dari penjara itu disadap. Isinya nunjukin ada rencana mau nyuap jaksa. Nawarin 10 juta dolar. Tapi ditolak sama jaksanya. Mereka juga pakai bahasa kode aneh, nyebut-nyebut dokter, paman Andre, keajaiban. Diduga sih ini kode buat rencana kabur. Ayahnya juga diduga ngelarang jaksa AS masuk ke Rusia buat investigasi lebih lanjut. Akhirnya sidang berjalan. Apa argumen pembelaan dia? Cuma 2 argumen utama dia. Pertama, bukti di laptop itu dimanipulasi. Itu udah dibantah telak sama tim forensikan. Kedua, penangkapan di Maladewa itu ilegal, dianggap penculikan, sebagai balasan karena Rusia ngelindungin Edward Snowden. Argumen kedua ini juga ditolak sama hakim. Hasil akhirnya gimana? Juri menyatakan Roman Seleznev bersalah atas 38 dari 40 dakwaan. Banyak banget. Mulai dari penipuan, akses komputer ilegal, pencurian identitas, macam-macam lah.
Pedoman hukuman federal di AS itu sebenarnya bisa sampai seumur hidup buat kasus kayak gini. Tapi hakim akhirnya ngasih vonis 27 tahun penjara. Alasannya karena Roman dianggap nggak kooperatif sama sekali dan terus-terusan bohong selama proses hukum. 27 tahun ya? Lama juga. Iya. Mengingat cedera kepala parah yang dia alami waktu kena bom di Maroko itu, pengacaranya sendiri ragu apakah Roman bisa bertahan selama itu di penjara. Nah, ini yang penting juga. Gimana dampak kejahatan Roman ini ke para korbannya? Bisnis-bisnis kecil itu. Dampaknya luar biasa besar dan menyedihkan. Secret Service langsung kasih tahu 3.700 bank soal 1,7 juta kartu kredit yang ditemukan di laptop Roman itu. Total ada sekitar 400 bisnis yang jadi korban peretasan dia. Kebanyakan ya restoran kecil, toko-toko, bahkan sampai kebun binatang Phoenix juga kena. Kenapa mereka bisa serentan itu ya? Tadi kan disebut karena RDP. Iya, faktor utamanya itu. Mereka buka akses remote desktop ke internet buat memudahkan tim IT kasih dukungan jarak jauh. Seringkali tim IT yang sama pakai password yang sama juga buat banyak klien mereka. Jadi sekali jebol satu, bisa merembet ke yang lain. Kelemahan mendasar yang dieksploitasi. Kerugian buat bisnis korban itu pasti nggak cuma soal data kartu yang hilang kan? Jauh lebih besar dari itu. Mereka harus keluar biaya besar buat bersihin sistem komputernya dari malware. Terus harus upgrade keamanan. Misalnya pasang VPN biar aksesnya lebih aman. Belum lagi kena audit sama denda dari standar industri kartu kredit, PCI itu. Bisa puluhan ribu dolar dendanya. Reputasi juga pasti hancur ya? Itu yang paling parah mungkin. Kehilangan kepercayaan pelanggan. Ada contoh yang tragis banget. Broadway Grill di Seattle. Restoran yang udah jalan 22 tahun. Akhirnya bangkrut total gara-gara dampak peretasan si Roman ini. Hancur bisnisnya. Kasian banget ya. Dan ternyata kasusnya belum selesai sampai di situ aja. Masih ada tuntutan lain. Masih ada lagi. Setelah vonis 27 tahun itu, ada kasus lain di Las Vegas. Di sana, dia dituduh sebagai pemilik asli situs Carter.su, tempat alias Track2 pertama kali muncul. Nah, untuk kasus ini, dia akhirnya ngaku bersalah. Dihukum bayar restitusi 50 juta dolar. Jual, gede banget. Ada lagi? Ada lagi, di Atlanta. Dia didakwa terlibat dalam peretasan besar terhadap RBS WorldPay, itu perusahaan prosesor pembayaran, tahun 2008. Dia bareng 14 orang lain. Komplotan ini nyuri data kartu, terus ada tim cashier yang nalik duit tunai 9 juta dolar dari ATM di 280 kota cuma dalam 12 jam. Gila, aksi kayak di film ya. Iya. Roman sendiri dituduh terlibat dalam penculian sekitar 2 juta dolar dari total 9 juta itu. Untuk kasus ini dia ngaku bersalah lagi. Dapat tambahan hukuman 14 tahun penjara plus restitusi 2 juta dolar. Jadi hukumannya nambah terus. Ini nunjukin betapa luas dan berbahayanya jaringan kejahatan dia. Luar biasa sih cerita Roman Seleznev ini. Bener-bener nunjukin ya, gimana jangkauan kejahatan siber itu bisa global banget. Sekaligus nunjukin rapuhnya keamanan cyber di banyak tempat, terutama bisnis kecil. Tapi di sisi lain, kita juga lihat gimana gigihnya penegak hukum lintas negara buat ngejar pelaku. Betul. Dan ada ironi juga kan? Seorang hacker yang bisa dibilang cerdik bangun kerajaan kriminal jutaan dolar, tapi jatuhnya karena hal-hal mendasar. Kecerebohan kayak password ocok 123 itu, atau jejak digital yang dia tinggalin di email. Belum lagi dimensi politiknya, soal keterlibatan ayahnya yang anggota parlemen itu. Rumit banget. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, ini pengingat keras lah ya betapa pentingnya keamanan siber yang paling dasar sekalipun. Password yang kuat, jangan buka akses sistem sembarangan ke internet. Selalu waspada, itu krusial banget, gak peduli bisnis Anda besar atau kecil. Dunia kejahatan siber ini nyata dan dampaknya bisa sangat menghancurkan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kita lihat skala operasi Roman Seleznev ini, terus ada indikasi kuat perlindungan politik yang dia nikmati, kira-kira seberapa banyak lagi ya jaringan kejahatan siber serupa, atau mungkin individu-individu yang dilindungi kayak gitu, yang masih bebas beroperasi di luar sana, nggak terdeteksi sama pihak berwenang? Pertanyaan bagus itu. Atau yang mungkin lebih relevan lagi buat kita sehari-hari. Seberapa rentan sih sebenarnya bisnis-bisnis yang ada di sekitar Anda saat ini? Terhadap teknik peretasan yang seperti kita lihat di kasus Roman ini, kadang-kadang nggak perlu canggih-canggih amat buat berhasil. Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.